Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dian SGZ MSI, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait analisis artikel penelitian mengenai effectiveness of oral nutrition supplement intervention in cancer patient. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aliyah Mediantika dari STR Ali Jenjang dengan NIM 115 dan teman-teman saya. Saya Evedita dari STR Gizi Reguler A dengan NIM 21034. Saya Sola Gracia dari STR Reg A dengan NIM 21042. Dan saya Inkasyana Lentang Ayu Maharani dari STR Reguler B dengan NIM 083. Baik, langsung saja kita mulai pada artikel yang pertama dengan judul High Protein Oral Nutritional Supplement Enable the Majority of Cancer Patients to Meet Protein Intake Recommendation during Systemic Anti-Cancer Treatment Randomized Controlled Parallel Group Study. Next. Yang pertama yaitu terkait background penelitiannya, yaitu telah diketahui bahwa malnutrisi merupakan ciri umum yang tidak hanya pada saat diagnosis, tetapi juga sepanjang perjalanan kanker pasien dan dikaitkan dengan toksisitas pengobatan, komplikasi, penurunan fungsi fisik, dan penurunan kelangsungan hidup. Selain itu, penurunan berat badan adalah gejala yang sering muncul pada diagnosis kanker dengan 64% pasien mengalaminya. Selanjutnya, kemudian, suplementasi oral atau ONS merupakan bagian dari strategis dukungan nutrisi yang lebih luas bagi pasien kanker yang beresiko mengalami malnutrisi. Asupan protein yang tinggi pada pasien kanker yang dirawat di rumah sakit telah terbukti meningkatkan hasil fungsional dan kualitas hidup, serta mengurangi angka kematian. ONS dengan kandungan protein tinggi menjadi perhatian khusus sebagai bagian dari pendekatan preventif untuk membatasi penurunan asupan dan status gizi. Masuk akal untuk mencoba mengatasi defisit asupan protein dengan intervensi dini menggunakan ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah. Next. Selanjutnya yaitu mengenai purpose and aim. Maksud dan tujuan yang pertama mengenai maksud yaitu mengatasi kesenjangan bukti untuk memastikan apakah ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah dapat digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan mencapai asupan protein yang memadai pada pasien kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik dibandingkan dengan perawatan standar. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk mendukung penerapan pedoman praktik klinis saat ini yang menyoroti pentingnya intervensi nutrisi dini bagi pasien kanker. Next. Kemudian untuk pertanyaan PICO-nya yaitu apakah suplemen gizi oral atau ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah dapat digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan mencapai asupan protein yang memadai pada pasien kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik dibandingkan dengan perawatan standar. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai PICO, problem atau population-nya yaitu pasien kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik. Untuk ini atau intervensinya itu pengaruh intervensi nutrisi dengan suplementasi nutrisi oral pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani pemberian asupan berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah. Kemudian untuk C-nya yaitu atau comparison-nya, pasien dengan perawatan standar. Untuk O-nya atau outcome-nya yaitu suplementasi gizi oral atau ONS berprotein tinggi, berenergi tinggi, dan bervolume rendah dapat digunakan untuk meningkatkan asupan protein dan mencapai asupan protein yang memadai pada pasien kanker yang menerima pengobatan anti kanker sistemik. Next. Untuk selanjutnya yaitu synthesis of evidence. Penelitian telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kontrol yang menerima sasaran diet saja, ONS dan saran diet selama 3 bulan pasca operasi ini menghasilkan indeks otot rangka yang lebih tinggi, prevalensi sarkopenia yang lebih rendah, dan modifikasi kemoterapi yang lebih sedikit pada pasien di nutrisi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman
Baik, selanjutnya ada outcomes dan measurement plans. Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ONS berprotein tinggi, tinggi energi, dan volume rendah efektif dalam meningkatkan asupan protein sejalan dengan pedoman ESPEN pada kelompok pasien kanker kolorektal dan kanker paru-paru non-sel kecil. Selama siklus pertama, pada pengobatan anti kanker sistemik dengan durasi yang bervariasi, yaitu 2, 3, atau 6 minggu. Next. Lalu metodenya dilakukan secara acak 2:1, terkontrol dan tabel terbuka, kelompok paralel, multipusat, dan multinegara yang dilakukan di Belgia, Estonia, Lituania, Belanda, dan Norwegia di 9 rumah sakit. Dengan populasinya dengan usia 18 tahun, dengan kondisi CRC di stadium 2B, 3 atau 4, dan kanker paru-paru non-sel kecil di stadium 3 atau 4. Next. Lalu untuk findings-nya dengan estimasi asupan protein rata-rata pada kelompok intervensi yaitu 106,1 gram per hari dan kelompok kontrol 88, gram per hari pada T1 dan T2. Lalu pada T3 tidak ada perbedaan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Next. Lalu implication for practice, yaitu kepatuhan terhadap ONS yang tinggi menunjukkan bahwa ini bisa menjadi terapi nutrisi atau terapi gizi yang ditawarkan pada awal perjalanan pasien kanker yang layak untuk diterapkan pada praktek klinis. Next. Selanjutnya ada artikel yang kedua dengan judul The Effect of Nutrition Intervention with Oral Nutritional Supplement on Pancreatic and Bile Duct Cancer Patient Undergoing Chemotherapy. Untuk latar belakangnya, yaitu ONS merupakan produk siap pakai yang mengandung gizi seimbang, kalori, dan protein untuk melengkapi asupan oral yang tidak mencukupi, yang terbukti bermanfaat untuk meningkatkan asupan oral dan berat badan, mempertahankan masa bebas lemak, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker pankreas. Next. Dengan purpose dan aim-nya untuk menyelidiki efek menguntungkan dari suplemen nutrisi oral pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Lalu next, untuk pertanyaan pikonya adalah apakah terdapat efek menguntungkan dari suplemen nutrisi oral pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Dan kata kuncinya yaitu kanker pankreas dan saluran empedu dan ONS. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian untuk PICO, P problem atau population, yaitu pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Kemudian untuk I-nya itu intervention, pengaruh intervensi gizi dengan suplemen nutrisi oral pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. C. Comparison, tidak adanya pengaruh intervensi gizi dengan suplemen nutrisi oral pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Dan O. Outcome, terdapat efek menguntungkan dari suplemen gizi oral atau ONS pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Kemudian untuk synthesis of evidence-nya, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan massa lemak tubuh, kesehatan pasien, peningkatan skor PGSGA, dan pengurangan kelelahan pada pasokan ONS terhadap pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Next. Untuk outcomes dan measurement plans-nya, adanya hubungan yang signifikan antara pemberian intervensi gizi dengan ONS pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjalani kemoterapi. Next. Untuk metodenya, terdapat 58 pasien yang didiagnosis menderita kanker pankreas dan saluran empedu, yang mana pasien tersebut secara acak dimasukkan ke dalam kelompok ONS atau non-ONS, dan diberikan suplemen gizi yang bertujuan untuk meningkatkan asupan oral pasien dengan penurunan nafsu makan dan fungsi pencernaan. Kemudian di penelitian ini juga ada investigasi detail umum dan antropometri. Kemudian evaluasi asupan makanan, yaitu untuk kelompok ONS, jumlah asupan ONS harian dicatat dan diperiksa oleh ahli gizi selama sesi konsultasi, dan adanya pencatatan asupan makanan dengan metode recall 24 jam untuk kelompok ONS dan non-ONS. Next. Kemudian juga ada evaluasi status gizi dengan PGSGA, tes biokimia, dan analisis statistik.
Next. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pasien rata-rata berusia 65 tahun dan menerima kemoterapi adjuvan atau kemoterapi paliatif, dan sekitar 61,8% subjek sedang menjalani kemoterapi siklus pertama pada saat berpartisipasi dalam penelitian, dan sisanya sedang menjalani kemoterapi siklus kedua atau lebih tinggi. Kemudian dari penelitian ini juga didapatkan bahwa kelompok ONS secara signifikan meningkatkan atau mengalami peningkatan asupan energi, karbohidrat, protein, dan lipid harian pada 8 minggu. Kemudian setelah 8 minggu, massa lemak meningkat secara signifikan pada kelompok ONS. Kemudian untuk pasien dalam siklus pertama kemoterapi, berat badan, massa lemak, massa bebas lemak, massa otot rangka, massa sel tubuh, dan massa lemak meningkat. Next, implication for practice. Dari penelitian ini ditunjukkan bahwa selain dari makanan biasa, pasokan ONS pada pasien kanker pankreas dan saluran empedu yang menjadi kemoterapi dapat meningkatkan kesehatan pasien dengan meningkatkan massa lemak tubuh, meningkatkan skor PGSGA, dan mengurangi gejala kelelahan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk artikel ketiga dengan judul Vitamin D Supplementation and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer in the Finnish Vitamin D Trial, a Randomized Control Trial. Latar belakang dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara kekurangan vitamin D dan risiko penyakit kardiovaskular serta kanker, tetapi bukti manfaat suplementasi vitamin D masih sangat terbatas. Maksud penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek suplementasi vitamin D terhadap kejadian penyakit kardiovaskular dan kejadian kanker pada populasi lanjut usia, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efek suplementasi vitamin D pada kesehatan kardiovaskular dan risiko kanker pada populasi lanjut usia, dan juga untuk memberikan informasi mengenai suplementasi vitamin D. Pertanyaan Piko, apakah terdapat efek menguntungkan dari suplementasi vitamin D terhadap kejadian CFD dan kanker pada usia lanjut usia? Populasi pada penelitian ini yaitu populasi lanjut usia dengan rata-rata usia 68,2 tahun. Kemudian intervensinya adalah diberikan suplementasi vitamin D. Comparison adalah kelompok pembanding yang menerima placebo dengan outcomes yaitu kejadian penyakit kardiovaskular, kejadian kanker, dan kematian pada populasi lanjut usia yang menerima suplementasi vitamin D dengan hasil yang tidak signifikan antara kelompok suplementasi dan kelompok placebo. Kemudian sintesis of evidence-nya, suplementasi vitamin D dengan dosis tinggi pada populasi lanjut usia tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam mencegah penyakit tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efek samping antara kelompok suplementasi dan placebo. Kemudian outcomes-nya adalah kejadian penyakit ini pada populasi lanjut usia yang menerima suplementasi vitamin D. Kemudian measurement plan-nya adalah pengukuran serum 25 OHD 3 concentration menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dari sampel yang dikumpulkan pada awal studi dari setelah 6 dan 12 bulan, serta penggunaan immunoassay yang bersaing langsung untuk pengukuran. Metodenya, desain penelitian ini menggunakan RCT dengan kelompok suplementasi vitamin D dan kelompok placebo. Findings yang ditemukan pada penelitian ini yaitu suplementasi vitamin D dengan dosis tinggi pada populasi lanjut usia tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk mencegah penyakit kanker. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efek samping antara kelompok suplementasi dan kelompok placebo. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara suplementasi vitamin D dengan dosis tinggi terhadap penyakit kanker. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk tidak rutin memberikan suplementasi vitamin D dengan dosis tinggi pada populasi lanjut usia sebagai langkah pencegahan penyakit kanker. Berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami gunakan. Itu saja dari kami, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.